Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Fitriana, peserta Latsar CPNS Batch 2 dari PPWS Brantas. Kali ini saya akan menyampaikan Learning Journal Agenda 3 hari kedua, yaitu mengenai paparan Learning Journal mengenai manajemen dan Smart ASN. Di sini saya mempelajari mengenai peran dan fungsi ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Pengelolaan ASN dilakukan dengan cara rekrutmen, pengembangan pegawai, promosi, kesejahteraan, manajemen kinerja, disiplin dan etika, serta pensiun. Sedangkan penguatan manajemen ASN dilakukan melalui sistem merit dan manajemen talenta. Untuk Smart ASN merupakan cara kerja kita sebagai ASN dengan mengutamakan integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, networking, entrepreneurship, multilingual, literasi digital, dan hospitality. Untuk pilar-pilar literasi digital di sini ada 4, yaitu meliputi etika digital, kemampuan atau keterampilan digital, budaya digital, dan keamanan digital. Smart Governance merupakan pemerintah yang memberikan layanan responsif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat di era digital. Sedangkan pengertian Smart ASN yaitu ASN harus mampu beradaptasi dengan teknologi, memiliki kompetensi digital, dan bersikap kritis terhadap isu-isu permasalahan yang ada di lingkungan kerja, serta bisa menawarkan solusinya. Untuk tantangan penerapan Smart Governance sendiri yaitu infrastruktur digital yang tidak merata, kesenjangan kompetensi SDM, dan keamanan serta perlindungan data. Untuk penerapannya bisa dilakukan dengan menerapkan budaya berpikir kritis. Yang kedua, bisa melakukan penerapan budaya transparansi dan akuntabilitas digital, budaya belajar berkelanjutan, budaya kerja berbasis data. Kemudian ada pemaparan isu-isu mengenai permasalahan di unit kerja masing-masing peserta. Di sini ada penerapan manajemen dan Smart ASN di PWS Bali Penida, yaitu isunya pelaporan data kerusakan sungai PWS Bali Penida masih dilakukan secara manual. Alasan mengapa memilih core issue ini yaitu yang pertama, dengan mengatasi masalah kerusakan pada sungai berdampak baik ke pengendalian banjir. Jika kerusakan sungai dapat diatasi, maka banjir pun dapat dicegah. Dengan memilih isu ini, maka yang terlibat di dalamnya adalah internal BWS Bali Penida saja. Sedangkan untuk isu pelaporan bencana banjir akan melibatkan lebih banyak stakeholder. Rekomendasi atau solusi yang bisa diterapkan, pertama, yaitu penyusunan SOP pelaporan digital. Yang kedua, pengembangan sistem digital sederhana berbasis Microsoft. Yang ketiga, peningkatan kapasitas ASN. Untuk isu yang kedua, yaitu dari Balai Teknik Sanitasi, mengenai belum terpantaunya sistem jaringan perpipaan IPAL. Alasan mengapa dipilih core issue ini yaitu sejak 2014 sistem perpipaan ini diterapkan, terdapat berbagai isu kebocoran, kerusakan, dan sumbatan pada sistem perpipaan IPAL. Yang kedua, sistem perpipaan IPAL tidak dilakukan pemeliharaan secara rutin. Rekomendasi atau solusi yang bisa ditawarkan yaitu inspeksi dan pemeliharaan yang proaktif, yaitu inspeksi cerdas dengan menggunakan teknologi terbaru, menggunakan SCADA sistem, akan tetapi memerlukan biaya yang mahal. Yang kedua, pemeliharaan terjadwal dan prediksi kerusakan dini dari hasil inspeksi. Solusi yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas tim dan manajemen aset terpadu. Untuk isu permasalahan ketiga yaitu dari BWS Bali Penida, isunya adalah belum terintegrasinya pengelolaan dokumen proyek secara terpusat. Alasan mengapa dipilih core issue ini yaitu pertama, dokumen pekerjaan masih tersebar di laptop atau perangkat masing-masing yang berakibat data sulit dicari. Yang kedua, tidak ada SOP baku tentang pengelolaan data digital. Rekomendasi atau solusi yang bisa ditawarkan yaitu penyusunan SOP arsip digital atau penamaan file sesuai dengan peraturan Kementerian Pekerjaan Umum. Solusi yang kedua, penyusunan jadwal upload secara berkala. Solusi yang ketiga yaitu penunjukan PIC data administrator. Masukan saya terkait materi pembelajaran agenda 3 hari ini yaitu pada dasarnya materi yang saya dapatkan dari pembelajaran ini cukup bagus, informatif, dan menambah wawasan saya mengenai Smart ASN, Smart Governance, isu-isu permasalahan di setiap unit kerja, beserta solusinya. Hal yang perlu saya terapkan setelah mempelajari agenda 3 hari ini yaitu mempersiapkan diri untuk adaptasi terhadap teknologi digital dalam pekerjaan apapun. Yang kedua, berusaha untuk menerapkan solusi dari berbagai macam isu tersebut agar ketika suatu saat menemui permasalahan yang sama di unit kerja saya bisa mengadopsi solusi tersebut. Sekian paparan dari saya, terima kasih.